Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 12 hingga ayat 14. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal pertama ayat 12 hingga ayat 14. Kalau sudah dapat, mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Kita bersama-sama membacakannya. Hanya 3 ayat saja. Judulnya Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Ya, 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Jerot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga setelah 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga akan terjadi peristiwa on Pentakosta, turunnya Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus naik ke sorga tidak disebut 10 hari, tidak disebut kapan akan terjadi, dan juga tidak disebut di mana akan terjadi. Hanya Yesus berkata, jangan kamu pergi dari kota ini, artinya di Yerusalem, ya, tunggu. Dan Yesus suruh mereka menunggu. Tapi menunggu tidak ada kapan. Ya, tapi mereka taat, mereka setia dalam menunggu. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika mereka menunggu, apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan di dalam menunggu itu? Apa yang ingin Tuhan buat untuk mereka ketika mereka menunggu? Saudara-saudara, tentu ini berhubungan dengan persiapan satu hal yang besar yang akan terjadi, yaitu kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Jadi mereka itu harus mempersiapkan diri baru menerima akan Roh Kudus itu, saudara-saudara. Sebenarnya Yesus bisa saja waktu naik ke sorga turunkan Roh Kudus langsung untuk mereka. Tetapi Roh Kudus Tuhan ingin kerjakan sesuatu bagi mereka. Selama 10 hari ada sesuatu yang Tuhan ingin mereka kerjakan, dan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka siap betul terima Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sama seperti kita sebentar lagi akan menerima banyak tamu, saudara-saudara, ya. Ini menjadi tamu kita semua sebenarnya, yaitu kehadiran para hamba Tuhan, para majelis dari berbagai daerah, ya, dari kota, dari kampung, dari pelosok, semua akan kumpul di Ketapang dalam persidangan sinode. Nah, dalam persidangan itu tentu kita sebagai panitia kita mempersiapkan segala sesuatu bagi tamu-tamu kita. Tidak mungkin mereka datang sini, ya sudah tidur di jalan aja. Tentu ada tempat untuk tidurnya, ada makanannya, ada acara yang disusun dengan baik untuk mereka yang
hadir sebagai tamu kita itu. Ya, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa yang dipersiapkan oleh Tuhan dan yang harus dipersiapkan oleh murid-murid Tuhan dalam kehidupan mereka? Apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan 10 hari? Yang pertama adalah Tuhan ingin mereka bisa bekerja sama dengan baik. Tuhan ingin mereka bisa kerjasama dengan baik. Ya, karena apa? Ketika terjadi Pentakosta nanti, ada satu proyek besar yang harus mereka lakukan, dan proyek yang besar ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Tidak bisa. Tetapi ini menjadi beban, ini menjadi tugas, ini menjadi kewajiban bagi seluruh umat Tuhan. Terutama para rasul-rasul yang menjadi motor penggerak, ini harus dipersiapkan dengan baik oleh Tuhan. Yaitu mereka bekerja sama untuk mensukseskan akan program lahirnya atau turunnya Roh Kudus itu, yang tentu lebih daripada itu adalah amanat agung Tuhan Yesus yang diberitakan itu, yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Menyampaikan berita Injil ke seluruh muka bumi ini, itu bukan satu orang tugas tanggung jawabnya, tetapi mereka bekerja sama di dalam melaksanakan semuanya ini. Amin. Ya, makanya saudara-saudara, Tuhan berkata, jangan kalian pergi, jangan. Kalian harus tetap bersatu di Yerusalem ini. Padahal saudara-saudara, ketika Yesus naik ke surga, murid-murid bisa saja tercerai-berai ke sana ke sini. Pergi, mungkin ada yang dari Galilea kembali ke Galilea, ada yang dari Yudea kembali ke Yudea, atau yang kemana kembali ke sana sini. Tapi Yesus mau mereka berkumpul selama 10 hari. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar apa lagi? Belajar untuk bersatu. Belajar untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya. Mungkin kita pikir, ya itu gampang. Tapi tidak segampang yang kita pikirkan. Kenapa? Yang pertama, Yesus sudah tidak ada secara fisik di tengah-tengah mereka. Jadi boleh dikatakan seorang pemimpin secara fisik tidak ada di tengah-tengah mereka. Coba kalau tidak ada pemimpin, bagaimana orang bisa bersatu? Bagaimana orang bisa kerjasama di situ? Siapa yang memimpin? Siapa yang menuntun di situ? Gitu. Selama 10 hari mereka bersama-sama di situ. Secara fisik mereka perlu makan, secara fisik mereka perlu buat ada kegiatan, secara fisik mereka perlu ada interaksi satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dan itu perlu kerjasama. Gitu. Siapa yang memimpin? Yesus tidak ada di situ. Kalau dulu ketika Yesus masih hidup, Yesus yang pimpin mereka semua. Semua diam. Tapi sekarang Yesus tidak ada. Secara fisik siapa yang pimpin perkumpulan ini? Gitu. Tapi walaupun tidak ada pemimpin, yang mungkin hanya diangkat Petrus itu ya, tapi itu tidak ada ya secara resmi dan sebagainya. Ya. Tapi mereka tetap harus kerjasama. Secara fisik mereka harus kerjasama. Ya, kita tidak tahu keuangan dari mana. Karena siapa bendahara sudah hilang, tidak ada lagi. Yudas Iskariot tidak lagi bersama dengan mereka. Sedangkan ketika sebuah perkumpulan, kadang-kadang yang dibicarakan uang, ya kan? Kalau hanya 1 hari, makan 1 hari mungkin bisa saling traktir.
Tapi kalau sudah bicara 10 hari, siapa yang traktir? Gitu ya kan? Murid-murid bukan orang kaya. Murid-murid semua bukan orang pekerja yang banyak duit. Waktu mereka ikut Tuhan Yesus semuanya itu nggak ada duit. Hidup dari Tuhan Yesus saja. Nah, sekarang siapa yang menata semua itu? Siapa yang mengatur semua itu? Perlu duit. Dan siapa yang menata semua itu? Perlu makan. Siapa yang menata itu semua? Perlu interaktif. Siapa yang menata itu semua? Perlu acara. Siapa yang menata semua itu semua? Siapa? Kerjasama. Amin. Kerjasama. Kerjasama. Ya. Disitulah 10 hari murid-murid digodok dengan kerjasama. Murid-murid digodok dengan kerjasama. Satu dengan yang lainnya. Nah, baik itu kerjasama secara fisik maupun kerjasama secara rohani, saudara-saudara. Mereka kerjasama secara fisik, ada makan, ada tidur, ada mandi, ada apa semua, tentu aktivitas semua ada di situ, dan mereka harus kerjasama. Yang kedua, ada kerjasama secara rohani. Mereka bertekun di dalam doa, berdoa bersama-sama. Siapa yang atur semua itu? Kerjasama, saling kerjasama. Kadang-kadang kerjasama itu gampang-gampang susah, tapi lebih banyak susahnya saya pikir. 2 orang saja kerjasama susah, suami istri saja kerjasama susah, saudara. Kenapa? Karena sifat berbeda. Satu ingin cepet-cepet, satu pelan-pelan. Aduh. Satu makannya mau asin, satu tak mau asin. Nah, gimana? Mulai kan? Wah, mulai gesek kan? Baru soal makan saja sudah mulai gesek. Satu masuk WC cepat keluar, yang satu menikmati WC itu sendiri, gitu. Bahkan bersiur-siur di dalam WC, bahkan seperti tidur di dalam WC. Siapa harus digedor? Cepat, baru keluar. Iya, gitu. Satu begitu gampang menghabiskan uang, yang satu begitu pelit untuk soal uang. Gitu. Ini terjadi pada murid-murid di sini nih, saudara-saudara, jangan pikir bukan, tidak terjadi loh. Terjadi. Ini ada belasan orang di sini nih, bahkan bisa puluhan orang di sini nih, bisa 20-an orang nih. 20 orang berkumpul di satu tempat, saudara-saudara. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi 10 hari mereka ada di situ. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang terpelajar, ada yang tak terpelajar. Di situ dia terjadi. Mereka kerjasama, betul tak? Suami istri aja 2 orang saja kerjasama, kadang-kadang pening kepala. Iya, gitu, pening. Makanya sampai-sampai ada yang bertengkar lah, ada yang sakit hati lah, ada yang marah lah, gitu. Dulu saya jadi ketua asrama, 13 orang di dalam satu rumah. Bayangin, dalam satu rumah 13 orang. Karakternya beda-beda semua. Ini orang-orang yang baru bertobat, gitu. Yang baru bertobat dan mau jadi hamba Tuhan, dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Berapa pikir mungkin ini gampang? Susah. Kadang-kadang sampai ada yang bergulat, berkelahi, saudara. Saya sebagai ketua asrama nggak berani. Itu gimana gitu. Kadang-kadang
Itu odol tadi ditaruh di apa, terlambat sedikit ambil di itu di WC, hilang sudah. Sabun bisa hilang. Ya, beras bisa berkurang sendiri. Nah, yo, coba, beras itu bisa berkurang sendiri, bukan diambil sama kucing atau apa, bisa hilang sendiri, kurang sendiri. Yang tadinya 1 kilo tiba-tiba tinggal setengah kilo sudah. Gitu. Nah, saudara-saudara, ada karakter yang lemah lembut, ya. Ada karakter yang keras, ada karakter yang tegas, ada karakter yang malas, ada karakter yang rajin, ada karakter yang ingin cepet-cepet, tapi ada karakter yang pelan-pelan dan sebagainya. Tapi mereka kerjasama. Amin. Kerjasama. Bagaimana bisa kerjasama? Apa yang buat mereka bisa kerjasama? Tentu Tuhan yang buat mereka kerjasama di situ. Kerjasama didasari dengan kasih. Kalau kerjasama tanpa kasih, pasti terjadi masalah. Gitu. Tapi kalau kerjasama yang didasari dengan kasih, maka akan bisa baik. Bisa berjalan dengan baik. Karena ada kasih sebagai pengikat. Memang kerjasama ada yang baik, ada yang buruk. Waktu Ananias dan Safira kerjasama dalam hal yang buruk, dalam dosa, yaitu mereka menipu, berbohong kepada rasul-rasul. Kerjasama berbohong. Ketika terjadi menara Babel, semua orang satu bahasa, lalu mereka kerjasama. Untuk apa? Tapi kerjasama yang salah. Mereka mencari nama, karena mereka pikir mungkin dulu air bah dalam cerita itu. Lalu mereka mau menunjukkan bahwa tidak mungkin lagi ada air bah. Air bah tidak akan turun menenggelamkan kami. Kami punya menara yang tinggi. Gitu ya. Mungkin mereka istilahnya ingin mencari, menyamai Tuhan. Ya, menyamai Tuhan. Lalu mereka berpikir, nanti kalau keturunan kami melihat menara ini, mereka akan puji kami. Mereka akan puji-puji bahwa nenek moyang mereka hebat dan luar biasa. Gitu. Itu tujuan kerjasama mereka. Akhirnya kerjasama yang salah ini akhirnya membuahkan hasil di mana Tuhan mengacaukan bahasa mereka, mengacaukan persatuan mereka, mengacaukan kerjasama mereka. Amin. Akhirnya runtuhlah semua kebersamaan mereka. Justru mereka saling membantah, mereka saling berkelahi, dan akhirnya mereka cerai-berai. Maka terbentuklah semua bangsa yang ada di muka bumi sampai saat ini. Jadi saudara-saudara, engkau boleh buat kelompok. Itu urusan Bapak Ibu. Engkau punya keluarga, oke. Tapi saudara-saudara hati-hati. Engkau boleh kerjasama tentunya. Tapi jangan kerjasama di dalam dosa. Ketika terjadi kerjasama di dalam dosa, kelompok ini akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau terjadi seperti itu. Amin. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, suami istri harus kerjasama sebagai orang percaya. Kita harus kerjasama di dalam keluarga. Ada kebersamaan di dalam keluarga, dalam kasih. Tetapi sekali lagi, kerjasama kita juga bukan yang bersifat dosa. Tetapi jika dosa, ingat Ananias dan Safira. Amin. Amin.
Jangan dukung kalau istrimu salah. Jangan dukung kalau suamimu salah. Oh, ketika ditanya sama pendeta, kenapa istri tak datang? Oh, dia lagi sakit tadi. Kenapa enggak ke gereja, lagi sakit? Ya. Kenapa? Padahal di rumah enggak sakit-sakit sambil nonton itu HP. Lagi sedang sakit hati kali. Gitu ya kan? Nah, suami untuk menutupi istrinya alasan sakit. Kerjasama dalam dosa. Bertobat, kerjasama dalam dosa. Kasih tahu kiri kanan, jangan kerjasama dalam dosa, ya. Iya, jangan kerjasama dalam dosa, bahaya loh. Kita merasa kita didukung, kita merasa, tapi itu salah punya, bahaya itu. Ya, nah itu Tuhan ingin mereka belajar bekerja sama dengan baik, karena goal amanat agung Tuhan Yesus atau proyek amanat agung ini bukanlah proyek yang bisa dikerjakan oleh satu orang. Ini dikerjakan oleh gereja Tuhan bersama-sama. Harus ada kerjasama. Mungkin ada yang pergi, mungkin ada yang membiayai, mungkin ada strategi yang dipikirkan bersama. Ada kebersamaan, makanya diutus dua-dua gitu kan, dan seterusnya itu. Amanat agung ini dikerjakan bersama-sama, sehingga perlu kerjasama, dan mereka dilatih di dalam kerjasama di 10 hari itu, ya, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan ketika Pentakosta terjadi. Yang kedua, apa yang kedua? Di dalam penantian itu Tuhan juga membentuk mereka. Tuhan juga membentuk mereka dalam hal apa di sini? Yaitu di dalam hal iman. Di dalam hal iman. Kenapa? Karena untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, mereka perlu iman yang hebat. Mereka perlu iman yang luar biasa. Orang yang bisa melaksanakan amanat agung adalah orang yang punya iman. Bahkan tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Orang percaya. Kata percaya di sini yang disebut pistis, yang disebut iman. Iman baru bisa ada mujizat Tuhan. Iman di sini meletakkan tangan orang sakit, berbahasa yang baru, mengusir setan, minum racun maut, memegang ular. Semua itu perlu iman. Memerlukan iman baru bisa terjadi. Dan murid-murid perlu iman. Perlu iman. Makanya 10 hari mereka dilatih kembali di dalam iman. Apa yang dilatih di situ? Apa yang dibuat di situ? Mereka sehati, sepikir di dalam doa. Doa sebenarnya saudara-saudara itu adalah sebagai sarana latihan iman. Amin. Doa adalah sarana latihan iman, saudara-saudara. Orang yang banyak berdoa akan menimbulkan, akan menumbuhkan akan iman. Bagaimana saudara-saudara tidak berdoa bisa bertumbuh dalam iman? Memang iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi iman perlu dipraktekkan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Iman itulah yang mendorong kita berdoa. Iman itulah yang membuat kita
bertumbuh. Doa itulah yang membuat iman kita bertumbuh, berbuah. Bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak pernah berdoa dan mendapatkan jawaban doa? Baik jawaban iya maupun jawaban tidak. Gitu ya kan? Ya. Mereka sudah dijanjikan akan Roh Kudus. Tapi mereka tetap berdoa. Mereka tetap meminta kepada Allah Bapa. Mereka tetap meminta kepada Tuhan Yesus. Mereka bergumul di dalam doa. Dan doa itu membuat iman mereka bertumbuh menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan berkuasa, tapi kita tidak pernah berdoa dan tidak pernah merasakan kuasa Tuhan? Bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu baik bagi saya, tapi ketika kita tidak pernah meminta dan kita tidak merasakan Tuhan memberi kepada kita? Hanya konteksnya di sini, kita harus banyak berdoa. 10 hari mereka berdoa. Dan ketika terjadi Pentakosta, di situ iman mereka menjadi kuat. Oh, betul Tuhan tidak lupa janjinya. Oh, betul kuasa Allah luar biasa. Oh, betul penghibur itu luar biasa. Hadir di tengah-tengah mereka. Iman mereka menjadi kuat. Dan Roh Kudus diturunkan. Jadi jika saudara-saudara ingin Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita perlu iman terlebih dahulu juga. Bagaimana kita mengimani Roh Kudus itu sendiri? Murid-murid tidak pernah mengalami Pentakosta sebelumnya. Mereka belum mengerti akan Roh Kudus itu bentuknya bagaimana, kerjanya bagaimana, semuanya bagaimana. Mereka hanya mengandalkan iman mereka. Amin. Mereka yakin bahwa Roh Kudus akan datang. Mereka yakin Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus penghiburan itu pasti terjadi. Dan itu saja, dari hari ke hari semakin beriman, semakin beriman, semakin beriman. Dan akhirnya iman mereka menjadi kenyataan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Belajar beriman itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kadang-kadang belajar beriman itu perlu peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang juga menyakitkan kita, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan kita. Disitulah iman kita bertumbuh. Dulu ya, saya tinggal di Pastori ini. Waktu saya tinggal di Pastori, ya sering mengalami masalah air. Jadi saya sudah alami Vivi ya, air di sini. Kadang-kadang air yang datang itu asin. Ya asin. Ya bukan terlalu asin lah. Tapi tidak bisa dipakai lah dengan baik lah. Kalau mandi bisa agak gatal-gatal lah gitu ya. Ya. Lalu apa yang saya buat? Saya berdoa gitu ya. Lalu akhirnya bisa jadi tawar, saudara. Yang datang tuh bisa tawar. Saya pernah doakan seperti itu. Yang tadinya asin ketika didoakan jadi tawar dia air datang. Luar biasa sekali. Ya. Lalu saya juga sering berdoa. Kadang-kadang dia tidak mau keluar air. Tidak ada air. Tapi doain bisa keluar juga air kadang-kadang. Ya saya yakin itu kuasa Allah bekerja. Ya. Nah, tapi prinsipnya saya sudah banyak belajar tentang air leading ini di gerejanya. Lalu kemarin
Waktu Vivi bilang sama saya, Pastor, ini air tidak mau keluar-keluar. Jadi pusing juga, tidak mau keluar-keluar airnya. Betul, ketika saya sedot, air tak keluar-keluar. Semua tak datang keluar-keluar. Lalu, udah itu, sedot air sungai juga, tak mau keluar juga. Semua tak mau keluar. Pusing kepala kan? Padahal itu sudah hari Rabu kan? Besoknya sudah hari kenaikan Tuhan. Jemaat-jemaat perlu air untuk cebok, untuk kencing dan sebagainya. Tapi WC tak ada air sama sekali. Hal lain naik ke atas tuh, air tuh tinggal hanya segini saja. Tidak ada air, Pak. Jadi pusing kepala, Pak. Kami pusing. Tidak ada air sama sekali. Gimana? Ya kan? Ayah saya sudah mulai turun lagi. Saya turun periksa di mana itu pipa-pipa yang mungkin ada salah atau apa, ada lepaskah, ada apakah. Mulai periksa. Tapi tak ketemu-ketemu. Di mana itu rusaknya? Di mana bocornya? Nah, lalu pikir mungkin itu apanya itu? Mesinnya. Datang Pak Wandi. Akhirnya kami bongkar mesin juga. Tapi ketika diperiksa, mesin bagus, Pak. Mau gimana gitu? Tidak jadi bawa ke tempat AW. Ya, jadi mesin bagus, pipa bagus, semua bagus. Tapi ketika disedot air, air tak muncul juga. Pusing kepala. Mana ini? Ada setan kan? Atau ada apa gitu? Iya, kalau air leding mungkin tak datang. Air itu sungai ada kan? Kenapa juga tak datang? Semua tak datang. Mati pusing kepala. Tapi saya sudah diajar oleh Tuhan bahwa Tuhan punya cara menolong kita. Amin. Dan saya punya iman. Dulu saya sering berdoa untuk air ini. Air tak datang, saya doa dia datang. Air itu asin, saya doa menjadi air tawar. Air datang juga air tawar. Akhirnya saya doa lagi. Memang mereka yang lain tidak lihat saya doa sendiri. Doa, Tuhan tolong. Apa masalahnya ini? Selesaikan Tuhan, tolong kami. Padahal kami itu sudah hampir setengah hari, sudah putus asa sudah. Ya sampai Simu bilang, udah besok suruh jemaat datang bawa air aqua sendiri masing-masing. Kalau mau cebok pakai air aqua, mahal gak? Aku bilang pakai air aqua. Ya kan? Ya. Jemaat gimana? Marah semua nanti kan? Nah gitu. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong. Ya. Lalu saya bilang, Tuhan, saya turun sekarang. Saya mau cek balik lagi. Tapi kasih tahu saya di mana yang rusak, yang nggak benar. Saya minta Tuhan tolong gimana caranya. Nggak ngerti juga. Akhirnya betul saya turun, saya periksa lagi di sana. Saya goncang-goncang itu pipa. Kok pipa ini goyang-goyang? Lalu yang di sana kok nggak goyang? Yang di sini kok goyang? Yang sana nggak goyang? Lalu datang Wandi. Wandi tolong periksa itu. Saya goyang di sini dia, tapi yang sana nggak goyang. Wandi turun dan Wandi lihat. Oh, gini Pak, pipa kita ini kejepit. Di tengah-tengah itu ada itu balok yang jepit begini, jadi dia mungkin gepeng jadi gitu. Sehingga air itu nggak bisa keluar dari situ, lewat di situ. Oh, pantaslah. Gitu. Akhirnya benar, kami akhirnya mengambil inisiatif buat jalur baru. Dan akhirnya air pun bisa datang. Amin. Amin. Beri semangat dulu. Jadi saudara-saudara, kita berdoa. Doa itu
menjadi iman kita bertumbuh. Melalui doa, ketika kita mendapat jawaban doa, iman kita berkembang. Iman kita berbuah. Tapi kalau kita tidak pernah hidup di dalam doa, iman kita sulit berkembang. Maka hiduplah di dalam doa. Amin. Disinilah murid-murid diajar oleh Tuhan 10 hari. Mereka berdoa, dan berdoa untuk mempersiapkan iman mereka menghadapi Pentakosta, kehadiran Roh Kudus. Karena mereka harus melaksanakan perintah amanat agung ini dengan iman. Amin. Dengan iman mereka menghadapinya. Kadang-kadang ini tidak dimengerti oleh gereja atau oleh orang percaya banyak. Mereka pikir karena Roh Kudus hadir, semua mujizat terjadi. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir, mujizat terjadi, Itu karena Roh Kudus. Tapi memang Roh Kudus bekerja. Tapi ada iman. Ada pistis. Ada belief. Sehingga mujizat itu terjadi. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.